Oke, what's up hobiers? Welcome back to my channel, Hard Crash Hobby. Oke, langsung tanpa banyak basa-basi kita unboxing bareng-bareng. Ini dia. Tamiya Avante Mark III Azure Tamiya Plamodel Factory Hong Kong Special. Apa yang special? Ini dia. Carbon pattern printed body included hobiers. Kita unboxing bareng-bareng. Nanti gue akan detailin ke kalian ya, isinya kayak gimana. Ini gue bukain dulu plastiknya. Nah, ini kayak gini hobiers kemasannya. Bisa kalian di sini ada Waigo Hobby 45 tahun, terus Tamiya Plamodel Factory. Ini kayak gini bagian depannya. Ini bagian bawahnya, bagian samping, bagian atas, bagian samping, dan bagian bawahnya polos. Sebelumnya gue rekamnya dari atas, jadi mungkin nanti kalau gue agak bingung kiri kanannya ya mohon maaf karena dia sedikit mirror hobiers. Oke, kita langsung detailin aja, kita unboxing dengan cara Jepang hobiers, yaitu dibalik ya. Aslinya sebenarnya kalau yang bener Tamiya dibalik gini, tapi kadang ini Indonesia jadi ya udahlah. Orang suka terbalik tapi nggak apa-apa, sebenarnya nggak salah juga, cuma ya aslinya begitu. Nah, ini stiker yang dibilang stiker khusus. Stiker ini stiker untuk ini loh, untuk yang paling gue benci hobiers. Ini dia. Ini gue paling benci sebenarnya yang bikin body polikarbonat hobiers, tapi ya ini yang bikin keren juga gitu. Jadi ya udahlah ya. Mungkin nanti speed build-nya akan lebih lama hobiers, jadi kita unboxing aja bareng-bareng ya. Yang kayak gini di kaosnya ini khusus untuk polikarbonat, untuk polikarbonat body. Yang belum tahu polikarbonat body itu apa, nanti gue akan jelasin waktu kita ke bodinya hobiers. Ini gue sampingin dulu ya. Safety guidelines dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang, gue sampingin dulu hobiers. Terus ini manualnya hobiers, sama persis kayak di depan boxnya maksud gue. Ini ada model yang booklet ya, jadi enak banget untuk ngerakitnya. Terus ini dapet part A yang warna hitam hobiers. Buat yang kemarin udah lihat video gue yang Japan Cup 2024 yang ignition tuh, warnanya ngejreng terus ngeliat ini full black kayak aneh. Full black semua. Ini terus ini dapat gear dan kawan-kawan nih, gue bukain aja buat kalian ya. BTW rollernya modelnya kayak shuriken gitu. Nggak tahu di semua MS begini apa enggak, gue lupa, tapi ya yang di sini begitu dapatnya hobiers. Ini gue sampingin dulu ya. Nah, kayak gini. Ya, warnanya fluorescent yellow, terus dapat gear sama counter gear sama pinionnya. Terus ini dapat baut-bautannya panjang ya. Sama washer apa spring washer tuh nggak kelihatan. Nah, ini sama terminal, hex shaft, terus motornya Mabuchi, sama dapat Tamiya grease. Ini gue terakhir aja ya. Ini part yang tengah untuk chassisnya. Sini part yang depan belakang untuk chassisnya, dia juga warna hitam. Ini gue buka biar kalian bisa kelihatan lebih jelas hobiers. Sebelumnya sorry kalau misalnya suaranya agak hilang jawab apa gimana, tapi ya karena gua make mic-nya di baju, terus bajunya kayak melorot hobiers, keberatan dari mic-nya hobiers. Nah, ini gue coba posisi biar lebih pas lah ya. Gue baru sadar barusan, jadi kalau suaranya hilang atau agak jauh sorry banget hobiers. Ini part untuk dudukan bodinya nih. Ini part L ini untuk si polikarbonat body nih hobiers. Gue pernah ngerakit polikarbonat body itu yang si Tamiya Cyclone Magnum ya, yang clear. Sebenarnya ada juga yang terbaru si Vanguard Sonic ya, itu juga clear. Ini hobiers, ini yang benar-benar bikin gue mau beli. Ini tuh tire-nya soft, benar-benar soft. Ini soft clear. Sebelumnya gue selama dari gue main Tamiya sampai hari ini, yang Tamiya Ori ya, gue nggak tahu ada kit lain apa enggak yang bannya ini soft dan clear hobiers. Kalau kalian tahu tolong komen di bawah, nanti mungkin gue akan lihat dan gue bikinin video buat kalian hobiers.
Jadi tolong kasih tau gue di bawah di kolom komentar kalau memang ada gitu yang clear juga yang lain. Nanti gue akan coba lihat. Kalau gue tertarik gue pasti akan bikinin video buat kalian. Dan kalau banyak yang request gue pasti bikinin spesial buat kalian habis. Jadi tolong ketik di bawah kitnya apa. Terus ini fluorescent yellow this type si ininya si velgnya nih PP berarti bukan karbon, ini biasa. Nah inilah main star of the show, polycarbonate body carbon printed. Ini bukan karbon, ini cuma printed aja tuh kalian itu. Dia cuma di print aja. Ini Tamiya 2010, berarti si Avante Mark 3 ini harusnya dikeluarnya 2010 ya harusnya. Pertama kali, cuma bedanya ini dibikinnya dia polikarbonat sama dia ada warna, maksud gue dia dibikin karbon di bodi polikarbonat ini yang sudah ada dari 2010 ini Hobbyers. Jadi Tamiya cuma kasih print ini nih, karbon ini Hobbyers. Kenapa gue males bikin karbonet ini? Karena guntingnya Hobbyers pasti nggak sebagus kalau kalian benar-benar potongan dari pabrik gitu. Tapi ya gimana ya, ada plus minus. Plusnya ini benar-benar kuat Hobbyers si polikarbonat ini. Dia nggak takut yang namanya patah pecah karena dia plastik, benar-benar plastik. Terus dia enteng banget, ringan banget, kayak benar-benar ringan banget gitu Hobbyers. Makanya kalau kalian ngeliat mobil-mobil STO 100 itu biasanya pakai polikarbonat body. Nanti tinggal pilih mau polikarbonatnya yang apa gitu. Nanti tinggal dicat sesuai dengan request dan modifikasi mereka masing-masing gitu. Jadi buat kalian yang bingung STO kenapa pakai ini ya karena alasan pertamanya enteng dan dia lebih kuat Hobbyers dibandingkan pakai yang ABS, apalagi yang clear gitu itu lebih rentan patah ya kalau nabrak dan jatuh atau kelontang gitu Hobbyers. Oke Hobbyers, itu dulu untuk unboxing kali ini. Nanti gue bakal masukin video speed build dan reviewnya di belakang. Nanti ya pasti speed buildnya akan lebih lama karena gue harus menggunting si polikarbonat ini Hobbyers. Jadi stay tune terus dari awal sampai akhir, nanti sampai akhir review biar kalian tahu apakah ini cocok untuk kalian dibeli apa enggak. Jadi gue sudah beli dan gue sudah rakitkan untuk kalian biar kalian bisa lihat. Jadi kalian yang menentukan dan gue hanya bisa membantu dalam buying decision kalian Hobbyers. Stay tune terus sampai akhir.
Oke, biar sini gue udah selesai ngerakit, benar-benar baru selesai banget ngerakit, dan baru selesai nempelin semua stikernya sesuai dari timelapse, dan ini langsung banget gue rekam reviewnya Hobiers. Sebelumnya, sorry banget, karena timelapse panjang banget, dan mungkin kalau dilihat di timelapse mungkin agak sedikit berantakan, karena memang sesusah itu Hobiers. Gue mau ngomong dulu dari bagian untuk build-nya ya. Secara build, untuk body dan chassis dan ban itu maksudnya standar. Tapi untuk untuk chassis, ban itu standar Hobiers. Tapi untuk bodinya ini karena polikarbonat diperlukan skill tanda kutip khusus ya. Jadi bukan untuk newbie. Kenapa bukan untuk newbie? Karena agak sedikit susah Hobiers. Terutama di sini dia modelnya tuh banyak yang tajam-tajam. Karena gua nggak ada gunting kecil, di rumah cuma ada gunting panjang gede ini, jadi susah banget. Gue udah coba pakai pen cutter, gue berusaha maksimal mungkin, tapi ya karena pen cutter agak sedikit miss Hobiers, jadi susah banget Hobiers. Terus poin kedua adalah, nih kalian lihat nih, semoga kelihatan di kamera lu. Oblak-oblak, kenapa oblak? Karena gue udah maksimal, ini udah susah banget ngencenginnya, dia nggak mau kenceng-kenceng tetep. Gue udah, kalau di timelapse mungkin kurang kelihatan ya, jadi gue udah berusaha pakai obeng yang plus, yang minus, yang gede, yang kecil, tetap aja susah banget, keras banget gitu, sampai tangan gue sampai sakit-sakit Hobiers. Apalagi kalian-kalian yang masih newbie, yang obengnya nggak lengkap gitu, nggak selengkap gue, ya pasti akan lebih susah lagi kalau menurut gue, karena nggak tahu ya, mungkin terlalu keras apa gimana nih, kan kalau kelihatan nih di kamera nih, dia agak sedikit oblak nih. Tuh. Ini udah benar-benar gue udah nggak bisa, benar-benar keras banget udah. Itu juga kepalanya udah hancur, yang di sini juga kepalanya udah hancur nih. Ini yang di depan sini untuk locknya ini susah untuk lurusin ya Hobiers. Jadi ya kalau yang depan sih udah keras, udah kencang ya. Kalau yang di belakang ini gue udah maksimal, benar-benar udah nggak bisa nih. Tapi untuk selain itu, build-nya selain dari si polikarbonat ini udah benar-benar standar aja sih, di MS chassisnya, di rollernya, sama di bannya cuma agak sedikit ya harus nempel stiker aja sih. Harus nempel stiker abis itu baru pasang bannya gitu di velgnya, pasang stiker baru pasang bannya. Ini bannya lucu ya, soft, jadi benar-benar lembut gitu. Kayak kalian mainan squishy gitu. Nah, terus kalau untuk secara estetika nih, kalau menurut gua Hobiers, kit ini cocok buat kalian yang mau pajang doang ya. Kenapa? Karena bannya soft. Gua nggak yakin bakal bagus di track Hobiers. Gue pribadi juga akan pajang doang sih si Avante ini. Avante Mark III yang Hong Kong Special. Di sini ada tulisannya nih, Hong Kong Plamodel Factory Hong Kong Special. Tamiya Plamodel Factory Hong Kong Special. Ini detailnya kayak gini Hobiers. Ini bagian sampingnya, di bagian depannya, bagian sampingnya lagi, bagian belakang, dan bagian bawahnya. Chassisnya standar ya, cuma menangnya ada stiker-stikernya sama si polikarbonat bodinya ini dengan carbon pattern gitu. Sebenarnya sih keren sih ya kalau pakai tuh. Itu keren, cuma ya karena polikarbonat body susah gitu untuk orang yang nggak punya tingkat kesabaran dewa dan nggak punya alat yang memadai, ini pasti akan susah banget Hobiers untuk ngerakit si bodinya ini Hobiers. Tapi secara estetika memang cakep banget sih. Untuk decalsnya juga ini udah yang model-model yang terbaru Hobiers, yang udah yang udah presisi gitu loh. Tuh, bisa kalian lihat. Terus dia punya stiker juga khusus untuk di polikarbonat ini. Menurut gue stiker di polikarbonat ini cakep banget sih ya. Avante-nya begini, terus habis itu di sini ada benderanya begini Hobiers. Terus untuk kanopinya warna birunya yang nutupin karbonnya. Permainan warnanya cakep, sebenarnya cakep banget sih di kit ini, cuma ya tadi minusnya di polikarbonat ini sangat susah untuk kalian yang newbie. Gue tidak menyarankan kit ini untuk newbie kecuali kalian minta orang rakitin atau minta profesional buat rakitin. Kalian tinggal terima beres, itu masih oke. Tapi kalau kalian beli dan rakit sendiri, gue rasa kalian benar-benar akan kesusahan di polikarbonatnya Hobiers. Kecuali kalian punya alat yang memadai dan punya kesabaran yang super, itu mungkin kalian bisa ngerakit kit ini di bodinya ini. Mungkin nanti di lain kesempatan gue akan coba untuk beli kit ini tapi yang non polikarbonat ya.
Gue nggak nyadar waktu gue beli kit ini pertama kali itu polikarbonat si bodinya. Gue cuma ngeliat cakep, gue nggak baca detail, jadi ada sedikit kesalahan di gue, tapi ya memang cakep sih. Jadi ya gue semaksimal mungkin, dan memang kesusahan karena tools yang tidak memadai, jadinya ya udah gitu. Jadi yang kayak lama hobiers. Oke hobiers, gue sudahin dulu untuk unboxing, speed build, dan review di video kali ini hobiers. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa komen masukan dan request kalian di video selanjutnya di kolom komentar hobiers. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian yang mau beli, yang kepo, yang penasaran, yang baru kepikiran mau beli buat ngodein pasangan, orang tua, pacar, adik, kakak, terserah. Gebetan, terserah. Boleh kalian kode-kodein. Siapa tahu dibeliin kan. Cuma tadi catatan, ini kitnya bukan beginner friendly, bukan newbie friendly, jadi harus agak sedikit punya skill untuk ngerakit si polikarbonat bodinya ini hobiers. Gue juga benar-benar butuh support dari kalian hobiers. Subscribe ke channel gue, jangan lupa nyalain loncengnya kalau biar kalian tahu kalau ada video yang terbaru dari channel gue hobiers. Makanya gue benar-benar butuh support dari kalian supaya gue bisa terus memberikan yang terbaik buat kalian, biar bisa beli kit-kit yang baru, yang spesial, yang limited edition, yang kalian mau, yang kalian minta request untuk gua review, gua unboxing, gua akan coba penuhin. Makanya gue butuh banget support dari kalian hobiers. Oke hobiers, thanks for watching. Seperti biasa, bye-bye.